Selamat datang di Eleven Juli 86 Channel. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai tempat-tempat yang menjadi warisan dunia UNESCO bagian 3. Sebelum kita mulai, silakan kalian tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terletak di titik strategis rute perdagangan kuno semenanjung Arab, properti itu tiba-tiba ditinggalkan sekitar abad ke-5 Masehi. Hampir 12.000 sisa-sisa arkeologi telah ditemukan, mulai dari zaman prasejarah hingga era pra-Islam akhir, bersaksi tentang pendudukan berturut-turut dari 3 populasi yang berbeda dan adaptasi mereka terhadap kondisi lingkungan yang berkembang. Fitur arkeologis termasuk alat-alat paleolitik dan neolitik orang-orang purba, struktur meruncing, kubur dan konstruksi melingkar, gunung suci Hashim Karyah, ukiran batu, tumuli pemakaman dan kuburan di lembah, benteng karavanserai, oasis dan sistem pengelolaan air kunonya, dan sisa-sisa kota Karyat Al-Faw. Properti ini adalah pemukiman pedesaan di Yordania Utara yang berkembang secara organik di situs pemukiman Romawi sebelumnya sekitar abad ke-5 Masehi dan berfungsi hingga akhir abad ke-8 Masehi. Ini melestarikan struktur basaltik dari periode Bizantium dan Islam awal yang mewakili gaya arsitektur lokal wilayah Hauran, dengan beberapa bangunan militer Romawi sebelumnya yang digunakan kembali oleh penduduk selanjutnya. Pemukiman ini merupakan bagian dari lanskap pertanian yang lebih luas yang mencakup sistem tangkapan air yang kompleks yang menopang pertanian dan penggembalaan hewan. Struktur paling awal yang ditemukan di Al-Jiml berasal dari abad pertama Masehi, ketika daerah tersebut membentuk bagian dari kerajaan Nabataean. Korpus epigrafis yang kaya dalam bahasa Yunani, Nabataean, Safait, Latin dan Arab yang ditemukan di situs dan mencakup berabad-abad memberikan wawasan tentang sejarahnya dan menjelaskan perubahan keyakinan agama penduduknya.
Panjangnya lebih dari 800 km, Via Appia adalah jalan besar tertua dan terpenting yang dibangun oleh Romawi kuno. Dibangun dan dikembangkan dari 312 sebelum Masehi hingga abad ke-4 Masehi. Awalnya dipahami sebagai jalan strategis untuk penaklukan militer, maju ke timur dan Asia Kecil. Via Appia kemudian memungkinkan kota-kota yang terhubung untuk tumbuh dan pemukiman baru muncul, memfasilitasi produksi dan perdagangan pertanian. Properti ini, terdiri dari 19 bagian komponen, adalah ansambel karya teknik yang dikembangkan sepenuhnya, menggambarkan keterampilan teknis canggih insinyur Romawi dalam pembangunan jalan, proyek teknik sipil, infrastruktur dan pekerjaan reklamasi lahan yang luas, serta serangkaian besar struktur monumental termasuk, misalnya, lengkungan kemenangan, pemandian, amfiteater dan basilika, saluran air, kanal, jembatan, dan air mancur umum. Terletak di dataran tinggi Alashan di wilayah gurun yang sangat gersang dan beriklim sedang di barat Laut Cina. Gurun Badain Jaran adalah titik pertemuan untuk 3 wilayah berpasir di Tiongkok dan merupakan gurun terbesar ketiga di negara itu dan gurun hanyut terbesar kedua. Properti ini menonjol dengan kepadatan bukit pasir mega yang tinggi, berpotongan dengan danau antar dunal. Ini menampilkan fitur geologis dan geomorfik yang spektakuler dari lanskap gurun dan bentang alam yang mungkin tak tertandingi. Fitur yang patut diperhatikan, antara lain, termasuk mega bukit pasir tertinggi di dunia yang stabil, relief relatif 460 meter, konsentrasi tertinggi danau antar dunal, dan hamparan terbesar dari apa yang disebut pasir bernyanyi, menggambarkan resonansi yang ditimbulkan, misalnya, oleh angin yang bergerak, pasir kering dan lepas, dan bentang alam yang terkikis angin. Lanskap yang bervariasi juga menghasilkan tingkat keanekaragaman habitat yang tinggi, dan karenanya keanekaragaman hayati. Dikelilingi oleh sisa hutan pesisir, jauh dari garis pantai, kota Gedi yang ditinggalkan adalah salah satu kota Swahili terpenting di pantai Afrika Timur dari abad ke-10 hingga ke-17. Selama periode ini, itu adalah bagian dari jaringan perdagangan dan pertukaran budaya yang kompleks dan internasional yang melintasi Samudra Hindia,
menghubungkan pusat-pusat pesisir Afrika dengan Persia dan daerah lain. Pemukiman mewah ini digambarkan dengan jelas oleh dinding dan fitur sisa-sisa arsitektur domestik, agama, dan sipil, dan sistem pengelolaan air yang canggih. Ini sangat mewakili karakteristik arsitektur Swahili dan perencanaan kota, memanfaatkan bahan-bahan seperti kain karang, dan mortar tanah dan kayu. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kita menelusuri keindahan dan kekayaan sejarah dari tempat-tempat yang menjadi warisan dunia UNESCO. Semoga video ini memberikan inspirasi untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya dan alam kita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Dan tetap eksplorasi keajaiban dunia bersama Eleven Julie 86 Channel.